Kemungkinan besar Loli dilaporkan. Kecewa ya, dibilang kecewa ya, dibilang kalau udah terjadi kan udah kan, maksudnya ya udah kita ikhlas aja, kita jalanin. Fadel udah di dalam juga, kita buat support Fadel. Hari ini gelar kasus saya terbuka aja dan naik sidik. Rasman Arif Nasution menyerahkan tongkat estafet sebagai kuasa hukum Fadel kepada koleganya Eli Daneti atau Ibu Ida yang akan mengambil alih permasalahan hukum yang sedang dihadapi Fadel. Salah satu tugas yang akan dilakukan Eli Daneti yakni melaporkan Laura Mezani atau Loli atas dugaan memberikan keterangan palsu yang menyebabkan Fadel ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Rencana kuasa hukum Fadel melaporkan Loli bukan gertak sambal semata, juga bukan laporan main-main belaka. Mengingat pasal yang akan disangkakan cukup berat, yakni memberikan keterangan palsu. Namun, rencana itu akan dibatalkan jika yang bersangkutan mau menceritakan kejadian sebenarnya. Termasuk motif Loli mengubah berita acara pemeriksaan atau BAP. Kemungkinan besar Loli dilaporkan. Kalau Loli, lewat kesempatan ini Ananda Loli, tolong ya, ini ommu ya, kamu ngomong yang jujur, masih ada ruang sebelum kami laporkan. Sebaiknya Loli hubungi saya karena tindakan ini berbahaya buat Loli, karena dia mengakui ada perbuatan. Kemudian di luar itu juga Loli nanti bisa dijerat dengan keterangan palsu karena dia berbeda keterangan. Loli, kamu keluar hubungi Om, kita ngobrol supaya lebih terang. Karena ini sulit. Masa kamu disuruh menjamin? Ini jebakan menurut saya. Karena tidak mungkin dia boleh menjamin, dia di bawah umur. Makanya pengacaranya Fahmi, jangan ketika si Loli itu menguntungkan Anda sampaikan. Tapi ketika memberatkan Anda tidak sampaikan. Di mana logika hukumnya ada di bawah umur menjamin orang yang dewasa? Itu jelas bertentangan. Kita coba Restorasi Justice mengajukan permohonan pertemuan dulu. Bisa nggak ketemu, di mana titiknya antara kalau bisa ya kita mohon kepada Fadel dan Lolinya ketemu gitu. Karena dua-duanya harus jelas. Karena sebenarnya ya ini bukan delik aduan. Kalau memang benar dia secara nggak langsung dia loh, Loli loh yang ingat, Loli melakukan di bawah umur 13 tahun anak, 3 keluarganya, dia ditahan 20 tahun. Nah Loli walaupun bukan anak-anak, walaupun belum dewasa, tapi dia bukan anak-anak lagi, dan itu dia melakukan hubungan intim dengan beberapa orang, indikasi ya. Nah ini juga harus jelas gitu, jangan dizolimi juga Fadelnya sendiri gitu ya kan. Saya rasa Fadel sudah beritikat baik mencoba bersama dengan dia selama 2 tahun, selama indikasi ya ditelantarkan oleh ibunya pun nggak mau terima. Nah syukur dia tidak jadi perempuan yang macam-macam, masih dalam kontrol Fadel. Berarti Fadel mungkin cintanya memang suci lah terhadap, ini penilaian saya selaku perempuan ya, terhadap si Loli. Kami menemukan dugaan ada perbuatan pidana yang juga dilakukan oleh Loli. Ya, jadi ini saya memang kemarin malam cepat pulang karena Rahmat mendampingi, saya ada urusan. Ya. Apa itu? Menurut keterangan penyidik, ketika ditanya kepada Fadel, didengar oleh saudara Rahmat dan Dolin ya. bahwa tanggal 9 Mei Loli itu mengaku hamil. Mei 2024 Ananda Loli
kamu udah ngomong ke Om, ke Bu Ade bahwa kamu tidak pernah berhubungan dengan Fadel. Loli ngomong kepada Om dan kepada Tante. Ada rekaman bahwa Loli mengatakan dia juga ada pacar di UK. Kalau itu dia lakukan, maka Loli melakukan tindak pidana. Dan itu mengikat dia untuk diproses hukum. Gak usah dibilang-bilang bahwa dia lolos. Gak ada. Anak umur 13 tahun menganiaya pun masuk penjara. Jadi kalau dia melakukan perbuatan itu, dia secara sadar mengetahui bahwa itu yang dia lakukan, dan dia melakukan sendiri, meskipun Fadel tahu misalnya. Bisa saja Fadel melarang, tapi dia tidak mau, dia melakukannya. Maka mereka harus buktikan itu janinnya siapa. Gak boleh dengan pengakuan sepihak merubah keterangan terus menganggap dia benar. Gak bisa. Kalau Loli melakukan itu secara sadar, memakan pil, dia lakukan sendiri, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Di sisi lain, penahanan Fadel Bajideh diperpanjang untuk 30 hari ke depan, usai dilakukan penahanan di Polres Metro Jakarta Selatan. Diperpanjangnya masa tahanan Fadel membuat keluarga kecewa, usai upaya penangguhan yang dilakukan tipis untuk dikabulkan. Kekecewaan jelas tidak dapat disembunyikan dari ayah dan kakak Fadel saat keduanya menjenguk. Meski pasrah dan mengikuti proses hukum, keluarga Fadel tetap berharap keadilan. Mereka tetap percaya Fadel tidak bersalah atas kasus yang dihadapinya. Dan yang menarik, Fadel tidak mau menanggapi penahanan Nikita di Polda Metro Jaya. Menurut keluarga dan kuasa hukumnya, Fadel bukan orang yang pendendam. Meski karena Nikita lah Fadel harus menjalani bulan puasa dalam tahanan, berpisah dari keluarga dan orang-orang tercinta. Ya sempat kecewa, tapi kan untuk proses hukumnya kan kita mesti jalanin dulu. Untuk dari kepolisian kan juga bilangnya kan katanya berapa hari tuh? 40 hari ya penambahan 40 hari. Kita masih upayakan untuk penangguhan kayak gitu. Tetap kita ikutin dulu prosesnya. Makanya kita sama Papa juga sama Bang Martin juga upaya untuk menanyakan gimana kelanjutannya gitu. Upaya-upaya juga penangguhan bagaimana. Menanyakan apa aja datanya yang mesti dikumpulkan, atau apa aja nih prosesnya gimana sih? Ya karena kan kita buta banget nih untuk cara penangguhan atau gimana, jadi kita tanya apa sih kebutuhannya kayak gitu. Kecewa ya, dibilang kecewa ya, dibilang kalau udah terjadi kan udah kan, maksudnya ya udah kita ikhlas aja, kita jalanin. Fadel udah di dalam juga, kita buat support Fadel untuk masalah yang laporan untuk ke Loli atau kemana itu jauh lah, kita support ke Fadel aja sekarang untuk balik lagi ke keluarga, untuk balik lagi fokus lagi ke konten. Jadi ikhlas, cuman ikutin aja prosesnya, ikutin proses yang udah ada di Polres ini. Banyak hal yang tidak bisa kita sampaikan karena yang lebih ini di sini kan rahmat. Terus jadi kita nggak mau nanti ibarat kata Bang Rasman lepas tangan. Jadi di sini kan Bang Rasman kan ada tim, ada senior dan ada juga advokatnya OA-nya Pradi Bersatu itu meminta kepada Bang Rasman untuk soft, untuk lebih move on dan coba fokus kepada proses Bang Rasman dulu. Jadi bukan lepas tangan gitu ya. Jadi jangan ada image bahwa Bang Rasman lepas tangan dengan perkara Fadel gitu. Tetap ada komunikasi yang bagus gitu. Dia tetap menanggapi dengan baik saja gitu. Kan tidak ada dendam dari pihak keluarga Fadel. Ya tabur tuai kan, apa yang tanam itu yang kita tuai, begitu aja. Sementara, Rasman Arif Nasution memastikan Nikita akan ditetapkan menjadi tersangka atas laporan yang dibuatnya, yang saat ini sudah naik ke penyidikan. Hal itu diungkap Rasman saat disinggung mengenai laporannya terhadap Nikita beberapa waktu yang lalu.
Namun begitu, Rasman mengaku sedih atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi seterunya itu. Terkait kasus Nikita yang dituding atas dugaan pemerasan, ia meminta ibunda Loli itu buka suara dan penyidik segera memeriksa pihak-pihak terkait termasuk Dr. Oki. Dan berikut pernyataan Rasman yang menanggapi permasalahan yang sedang dihadapi Nikita, termasuk laporan yang dibuatnya. Hari ini gelar kasus saya terbuka aja dan naik sidik. Ya, saya pastikan naik sidik. Laporan saya minggu depan saya dipanggil lagi, kan begitu aturannya. Periksa lagi 1-2 minggu ini paling lama TSK. Jadi dia belum keluar masuk kasus baru. Tapi itu resiko dari perbuatan dia. Karena itu saya minta Oki pun diperiksa. Terkait dengan dugaan penganiayaan itu jalan terus. Dan begitu suratnya sampai, kemudian NM akan segera dipanggil. Dalam pengertian ditandatangani, langsung dipanggil berbarengan dengan pemeriksaan dokter yang melakukan visum kepada saya. Jadi mari sama-sama kita kawal dan mari sama-sama kita lihat perkembangannya seperti apa. Laporan Bapak Umar Bajide terhadap saudari Nikita Mirzani hari ini tadi telah diperiksa 2 orang saksi. Pertama saksinya adalah saudara Fadel Al-Fajar Bajide, ya sudah ya. Yang kedua saudara Aufar Al-Wafi Sembiring, sarjana hukum dari Ranlovo. Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 2,5 jam dengan 2 orang saksi. Diperiksa secara bergantian dengan poin pertanyaan yang mengarah substansinya kemana, nanti akan dijelaskan oleh saudara Rahmat. Kami tidak mempersoalkan apakah Nikita Mirzani harus dihukum 5 tahun, 2 tahun 8 bulan, 4 tahun dan atau sebagainya. Itu biar proses hukum. Karena bagi saya 1 hari pun itu sudah mencukupi agar ada efek jera kepada manusia yang banyak orang sekarang menyebut-nyebutnya diduga. Ya sering disebut orang sekarang menjadi seseorang yang berinisial Nikibul. Saya tidak nanggapin, yang saya tanggapin apa yang dikatakan oleh Humas dan Ibu Kanit sebagaimana yang dia sampaikan, itulah laporannya dan itulah proses hukumnya. Ini negara adalah Republik Indonesia, semua orang berhak untuk menyatakan, berhak untuk melakukan sesuatu, tapi semua itu harus berdasarkan bukti. Kalau tidak ada buktinya, saya akan laporkan balik, memberikan laporan dan pengaduan palsu. Nanti berurusannya dengan saya. Jadi hati-hati, jangan asal berteriak kalau Anda tidak punya bukti. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.